Yang jatuh dari pohonnya, mengendarai kendaraan dengan kecepatan aman, menaiki roller coaster dan naik turun bukit, semua itu berubah. Gimana Jen tugasnya? Nggak tahu nih Ran, bingung. Ajarin dong. Ya, mati lampu. Nah, lihat ini. Lah, kok bisa hidup? Ya, karena lampu di kamarku ini sudah tersambung aliran panel surya yang ada di rumahku ini. Panel surya? Apa itu? Bagaimana caranya? Nah, sebelum kami bahas tentang panel surya secara berlanjut, saya Resa Laika Rubena akan menjelaskan tujuan daftar Tikum kami, yaitu pemanfaatan panel surya sebagai energi alternatif. Tujuan dari Tikum ini adalah cara alternatif untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik untuk menghemat penggunaan biaya listrik sehari-hari. Lalu, apa sih panel surya itu? Saya Nadia Putri Utami akan memberitahu kalian tentang apa itu panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi fotovoltaik ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversikan radiasi matahari menjadi energi listrik. Yang selanjutnya, energi yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai yang dapat digunakan untuk berbagai alat elektronik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kalian sudah tahu kan apa panel surya itu? Di sini, saya Yasin Ilham akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari panel surya itu sendiri. Panel surya akan mengkonversi energi yang didapat dari matahari untuk kemudian dijadikan sebagai energi listrik. Inverter mengubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus yang searah menjadi arus bolak-balik. Energi yang dihasilkan oleh panel surya dapat digunakan sebagai daya pada peralatan listrik yang ada di rumah. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara dua elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Baiklah teman-teman, saya Muhaimin Albiran akan menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam panel surya. Nah, sebelum itu, panel surya ini kami beli dari toko online yang terdapat di media sosial. Kita lanjut pada pembahasan awal mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam panel surya. Yang pertama, bingkai aluminium. Yang kedua, kaca pelindung. Yang ketiga, encapsulasi. Yang keempat, sel surya. Yang kelima, enkapsulasi EVA. Yang keenam, backseat. Yang ketujuh, junction box. Sebelum melakukan uji coba pemanfaatan panel surya sebagai energi alternatif, berikut alat yang digunakan. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya ini memiliki panjang 22 cm, lebar 14 cm, serta berkapasitas 150 watt. Area penerangannya 50 meter persegi dengan waktu pengisian 4-6 jam. Yang kedua adalah kabel penghantar. Kabel penghantar ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dengan sempurna. Yang ketiga adalah bola minar saklar. Bola mata bola lampu ini memiliki panjang 19 cm dan lebar 9 cm. Berkapasitas 9 watt 6 volt. Lampu ini berfungsi sebagai bukti apakah panel surya menghasilkan listrik atau tidak, sedangkan saklar digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Di sini, saya akan melakukan uji coba tentang menggunakan panel surya sebagai energi alternatif. Langkah pertama, letakkan panel surya di bawah terik panas matahari dalam jangka waktu 4-6 jam.
Jika lampu mengeluarkan cahaya kelap-kelip berwarna merah, itu menandakan bahwa lampu sedang mengisi daya. Selanjutnya, sambungkan kabel penghantar pada kabel bola lampu tersebut, lalu kunci agar sambungan dari kedua kabel erat. Apabila kedua kabel sudah tersambung, maka hidupkan lampu dengan menggunakan saklar untuk membuktikan aliran listrik yang berasal dari panel surya bekerja atau tidak. Jika lampu menyala, berarti uji coba ini berhasil. Nah, di sini lampu hidup kemudian mati. Hal ini terjadi karena panel surya tidak dipancing terlebih dahulu oleh cahaya matahari atau cahaya yang sangat terang. Oleh karena itu, panel surya tersebut harus dipancing terlebih dahulu oleh cahaya agar lampu bisa hidup lama. Selain bisa digunakan sebagai lampu darurat saat mati lampu, lampu emergency ini juga dapat digunakan di daerah tidak ada aliran listrik, seperti ke kebun, berpergian camping, dan di tempat lainnya yang minim cahaya. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa panel surya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif yang digunakan untuk cadangan memadai apabila energi lain mulai berkurang, bahkan habis. Selain itu, energi ini sangat ramah lingkungan dan tidak memerlukan perawatan yang khusus secara periodik. Nah, itulah pembahasan dari kami tentang pemanfaatan panel surya sebagai energi alternatif. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat fisika semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Komen, Share. Dan subscribe channel pura-pura tahu fisika. Sampai jumpa sobat fisika. Utama energi yaitu energi mekanik, energi kalori.